Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pembelajaran fisika, yaitu kita masuk ke KD suhu dan kalor. Nah, pada pertemuan satu ini kita akan membahas tentang konversi suhu dan pemuaian. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ini Bu punya 3 buah gambar. Yang pertama gambar apa kira-kira? Nah, ini sangat sering kita temui terutama di masa pandemi ini. Nah, ya benar ya. Ini adalah termometer digital. Jadi termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, karena di sini termometernya adalah termometer digital, otomatis hasilnya akan keluar secara langsung. Yang penting intinya di sini alat ini digunakan untuk mengukur suhu. Nah, gambar yang kedua di sini adalah, menunjukkan gambar sambungan rel kereta api yang dibuat merenggang. Nah, kira-kira apa maksud dari gambar ini? Kenapa pemasangan rel kereta api dibuat renggang? Nah, apakah ada kaitannya dengan suhu? Nah, yang gambar ketiga ini kita lihat bahwa kabel listrik itu dipasang kendur. Nah, jadi antara gambar yang kedua dengan gambar ketiga itu ada hubungannya dengan suhu. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah suhu dan pemuaian. Nah, yang pertama, suhu itu merupakan derajat panas suatu benda. Jadi, ketika suatu benda memiliki derajat panas yang tinggi, artinya benda tersebut memiliki suhu yang tinggi. Nah, karena suhu ini merupakan besaran skalar yang dinyatakan dengan angka, artinya kita perlu suatu alat ukur untuk mengukur berapa nilai dari suhu tersebut. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan dengan termometer. Jadi termometer ini artinya panas, meter ini artinya pengukurnya. Jadi alat pengukur panas. Nah, termometer yang kita pelajari pada hari ini adalah termometer analog, artinya termometer yang menggunakan zat cair ya, bukan termometer digital seperti yang biasa kita temui di era pandemi ini. Nah, jadi untuk termometer analog itu ada 4 buah skala yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada skala Celsius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Kelvin, dan yang keempat Reaumur. Nah, jadi keempat skala ini memiliki titik didih dan titik beku air yang dinyatakan di masing-masing nilainya. Jadi skala Celsius itu mengukur titik beku air pada suhu 0 derajat Celcius. Dan titik didih air itu terukur pada suhu 100 derajat Celcius untuk termometer Celcius. Nah, untuk skala Fahrenheit ternyata titik beku air ditunjukkan pada skala 32 derajat, sedangkan titik didihnya 220 derajat dengan skala Fahrenheit. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah nilai pada Celcius dan Fahrenheit ini berbeda karena titik beku dan titik didihnya berbeda? Jawabannya adalah tidak. Nah, jadi nilai asli dari titik didih air dan titik beku air itu tetap, hanya pernyataan dalam angkanya saja yang berbeda karena perbedaan skalanya. Mungkin bisa jadi ini karena zat pengisi termometernya yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga itu ada termometer Kelvin, di mana titik beku air ditunjukkan pada skala 273, sedangkan titik didihnya 373, begitupun dengan skala Reaumur, menunjukkan titik bekunya di 0 derajat, dan titik didih air itu di skala 80 derajat. Nah, mungkin kita sering menjumpai ketika suhu badan itu diukur dalam satuan Celcius. Nah, kemudian misalnya pada gas ideal suhu itu dinyatakan dalam satuan Kelvin karena memang satuan internasional untuk suhu itu bukan Celcius tetapi Kelvin. Nah, berarti ketika kita mempunyai suhu suatu benda yang dinyatakan dalam derajat Celcius dan kita ingin mengubah ke dalam Kelvin, tentu kita harus melakukan konversi suhu dari skala Celcius ke skala Kelvin. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana, yang penting Ananda sekalian harus mengingat titik beku dan titik didih air untuk setiap
skala. Jadi ada 4. Jadi yang penting diingat itu adalah titik beku dan titik didih. Nah, jadi dasar konversi suhu dari suatu skala ke skala lain itu caranya adalah, nah misalnya sekarang kita anggap dari skala X ke skala Y. Kita tidak mengatakan itu skala Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Kelvin, yang penting kita anggap dari skala X ke skala Y. Nah, caranya adalah eh, misalnya kita dari X ke Y atau dari Y ke X. Nah, kalau kita ingin mengubah dari Y ke X, maka X-nya di sebelah kiri. Nah, jadi nilai X ini adalah nilai yang ditunjukkan dikurang titik beku skala X per titik didih skala X dikurang titik beku skala X sama dengan Y dikurang titik beku skala Y per titik didih skala Y dikurang titik beku skala Y. Mungkin kelihatan rumit ya, karena kita belum masuk ke contohnya. Nah, contohnya nih. Contohnya konversi skala Celsius ke Fahrenheit. Nah, jadi X di sini kita ganti menjadi C misalnya. Nah, jadi C ini titik bekunya 0, titik didihnya 100. Sedangkan Fahrenheit itu titik bekunya 32, titik didihnya 212. Nah, jadi C dikurang 0, karena titik beku skala Celsius itu 0, per 100 dikurang 0, ini titik didih, ini titik beku, sama dengan F dikurang 32 per 212 dikurang 32. Ini titik didih, ini titik beku. Nah, jadi C per 100 sama dengan F dikurang 32 per 180. Ini 100 dengan 180 sama-sama dibagi 20, jadinya 100 bagi 25, 180 dibagi 20 itu 9. Nah, ini tinggal dikali silang, berarti 9 dikali C sama dengan 5 dikali F dikurang 32. Nah, jadi C sama dengan 5 per 9 F dikurang 32. Nah, ini harusnya bukan Celsius ke Fahrenheit ya, tapi Fahrenheit ke Celsius terbalik. Karena kalau kita ingin mengubah dari Celsius ke Fahrenheit, harusnya Fahrenheit-nya di sebelah kiri. Jadi ini dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, jadi dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, begitupun dengan yang di bawah, berarti ini harusnya dari Reaumur ke Fahrenheit. Reaumur ke Fahrenheit. Nah, jadi ingat untuk mengubahnya, letakkan yang mau kita ubah di sebelah kiri, artinya mau kita cari di sebelah kiri, kemudian yang sudah diketahui angkanya di sebelah kanan. Nah, misalnya dari Reaumur ke Fahrenheit. Nah, jadi F dikurang 32 titik bekunya per titik didih dikurang titik beku sama dengan Reaumur dikurang titik bekunya per titik didih dikurang titik beku. Nah, ini 180, ini 80 sama-sama dibagi 20, dapatnya 9, 80 bagi 20, dapatnya 4. Aduh, ada kesalahan. Ini harusnya 4. Kemudian ini juga 4. Nah, jadi yang angka 9, angka 4 ini adalah selisih dari titik didih dan titik beku masing-masing skala. Nah, jadi karena kita sudah tahu titik didihnya berapa, titik bekunya berapa, tentu kita sudah tahu berapa faktor pembanding dari masing-masing skala. Misalnya ini 100, ini 180, kemudian ini 100, ini 80. Berarti tinggal dibagi 20 semuanya dan kita dapat faktor pembandingnya. Nah, jadi di sini ada tugas, silakan diuraikan cara mengubah skala termometer dari Celsius ke Reaumur, Celsius ke Kelvin, dan selanjutnya dengan cara yang sama dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Oke, kemudian kita lanjut ke pemuaian. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa dari contoh pemasangan rel kereta api yang dibuat renggang, kemudian adanya
kabel listrik yang dibuat kendur itu adalah hubungan dari pemuaian dengan suhu. Nah, jadi pemuaian ini adalah pertambahan ukuran dari suatu benda akibat dikenai panas. Artinya, ketika suatu benda mengalami kenaikan suhu, maka sifat dari benda tersebut atau ukuran dari benda tersebut akan bertambah. Nah, jadi untuk zat padat ini memiliki tiga jenis pemuaian, bisa pemuaian panjang, bisa pemuaian luas, atau pemuaian volume. Nah, jadi pemuaian panjang ini ketika luasannya sangat kecil ya, misalnya jarum. Nah, jarum itu kan sangat kecil, berarti dianggap hanya mengalami pemuaian panjang. Nah, karena terjadi pemuaian, artinya terjadi pertambahan panjang, maka kita bisa mengukur panjang akhir dari suatu benda dengan menggunakan rumus LP sama dengan L0 ditambah L0 alfa delta T. Nah, di mana L0 ini adalah panjang mula-mula, kemudian LT ini adalah panjang akhir, alfa itu adalah koefisien muai panjang yang satuannya di dalam per derajat Celcius. Artinya, koefisien muai panjang ini menyatakan berapa pertambahan panjang suatu benda ketika suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, jadi ketika bendanya berbeda, maka koefisien muai panjangnya juga akan berbeda. Nah, delta T di sini adalah perubahan suhu ya. Delta T adalah perubahan suhu. Nah, kemudian jenis pemuaian yang kedua yang terjadi pada zat padat itu adalah pemuaian luas. Nah, kalau pemuaian luas artinya benda tersebut tidak hanya mengalami pertambahan panjang, tetapi benda tersebut juga bisa mengalami pertambahan luasnya. Jadi ada dua buah besaran yang bertambah. Nah, untuk pemuaian luas itu juga ada koefisiennya, di mana koefisiennya ini adalah koefisien muai luas, artinya sama dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai luas ini menyatakan pertambahan luas suatu benda tiap kenaikan 1 derajat Celcius. Nah, jadi ketika kenaikan suhunya hanya 1 derajat Celcius, pertambahan panjangnya 1 kali lipat, kemudian ketika suhunya naik 2 kali berarti 2 kali lipat dan seterusnya. 2 kali lipat dari koefisiennya. Nah, kemudian yang ketiga itu pemuaian volume. Jadi pemuaian volume ini ada 3 besaran yang bertambah. Misalnya kalau benda yang kita tinjau berbentuk kubus atau balok, maka pemuaian volumenya bisa terjadi pada panjang, kemudian pertambahan pada lebar, dan juga pertambahan pada tingginya. Jadi ketiga besaran tersebut mengalami pertambahan. Nah, kita menggunakan rumus yang sama, hanya yang berbeda adalah simbolnya. Nah, jadi gamma di sini adalah koefisien muai volume, artinya pertambahan volume benda tiap kenaikan 1 derajat Celcius. Nah, jadi antara koefisien muai panjang, koefisien muai luas, dan koefisien muai volume itu memiliki hubungan di mana koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang, sedangkan koefisien muai volume sama dengan 3 kali dari koefisien muai panjang. Nah, jadi contoh pemuaian pada zat padat ini adalah kaca dipasang longgar. Nah, jadi pemasangan kaca itu dibuat longgar agar ketika panas atau ketika siang hari, kaca ini suhunya naik karena terkena cahaya matahari, maka ketika kaca dipasang pas, maka tidak ada ruang untuk kaca bisa memuai. Artinya kacanya akan mendorong bingkainya dan itu bisa menyebabkan kacanya bisa pecah. Nah, jadi untuk menghindari itu, kaca dipasang longgar. Nah, yang kedua itu kabel listrik dipasang kendur. Nah, tujuannya bukan agar kabel listriknya putus di siang hari ya, tapi ini kita lihat pada proses malam hari. Nah, pada siang hari itu suhunya tinggi. Nah, kalau suhunya tinggi berarti kabel listriknya bertambah panjang, ya artinya kabel listriknya bertambah kendor. Nah, jadi tujuan dipasang kendor itu adalah agar pada malam harinya, jadi efek pada malam harinya, ketika suhu menjadi dingin atau suhu menjadi turun, maka
si kabel listrik ini akan memampat, artinya ukurannya berkurang dari sebelumnya. Jadi suatu benda itu akan mengalami pertambahan ukuran ketika dipanaskan dan ukurannya akan berkurang ketika didinginkan. Nah, yang kedua, pemuaian pada zat cair. Jadi zat cair ini hanya mengalami pemuaian volume yang rumusnya sama dengan pemuaian pada zat padat. Nah, jadi contoh penerapan pemuaian zat cair itu adalah pada termometer biasa ya, termometer analog. Nah, jadi pada termometer ini diisi dengan cairan, di dalamnya ini bisa alkohol atau raksa. Nah, jadi zat cair yang digunakan di dalam termometer ini adalah zat cair yang sangat mudah memuai ketika dipanaskan. Jadi kalau misalkan kita gunakan air itu tidak bisa. Nah, jadi kenapa harus alkohol dengan raksa? Karena alkohol dengan raksa ini koefisien muainya besar, jadi alkohol dan raksa akan memuai dengan cepat ketika terjadi sedikit perubahan suhu. Nah, jadi setiap tubuh manusia dan tubuh makhluk hidup itu pastinya memiliki panas. Nah, jadi ketika panasnya tinggi, maka pemuaian zat cair di dalam termometer ini juga besar, yang artinya nantinya zat cairnya akan naik, dan jadi naiknya volume dari zat cairnya nanti ditunjukkan oleh skala suhu yang menunjukkan berapa derajat panas yang kita ukur. Nah, yang kemudian itu adalah pemuaian pada zat gas. Nah, jadi gas ini juga hanya mengalami pemuaian volume, tetapi kita untuk menghitung pemuaian pada gas itu sedikit berbeda dengan pemuaian pada zat cair dengan zat padat. Nah, jadi untuk mencari pemuaian zat gas itu sama dengan fenol ditambah fenol 1/273 delta T. Nah, contoh penerapan dari pemuaian zat gas ini adalah pada balon udara. Nah, coba diperhatikan, balon udara ini bisa mengangkat beban yang sangat berat. Nah, misalnya di sini ada 9 orang, kemudian ditambah beban dari keranjangnya. Nah, kenapa kira-kira bisa terbang? Nah, jadi di sini ada api di sini, ini merupakan salah satu penyebab kenapa balon udaranya bisa naik. Nah, jadi di dalam balon udara ini berisi gas yang namanya gas helium. Jadi helium ini adalah gas yang sangat mudah memuai ketika dipanaskan. Nah, jadi ketika gasnya dipanaskan, maka dia akan memuai. Ketika gas memuai, maka volumenya akan bertambah besar. Nah, ingat hubungan antara massa jenis dengan volume itu adalah berbanding terbalik. Ketika volume suatu benda meningkat, maka massa jenisnya akan menurun. Nah, suatu benda akan mengapung, tenggelam, atau melayang itu tergantung pada fluida yang berada di sekitarnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada fluida dinamis, ya. Jadi ketika suatu benda berada di dalam fluida yang massa jenisnya lebih besar, maka dia akan tenggelam. Ketika sama, dia akan melayang. Dan ketika massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis fluida yang berada di sekitarnya, maka benda tersebut akan mengapung. Nah, jadi karena balon udara ini sudah dipanaskan, massa jenisnya berkurang, yang menyebabkan massa jenis totalnya akan lebih kecil dari massa jenis udara di sekitarnya. Nah, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang masih diragukan atau perlu ditanyakan, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.